Pemerintah menargetkan tidak ada lagi korban bencana di wilayah Sumatera yang harus bertahan di pengungsian saat bulan suci Ramadan. Untuk itu pemerintah terus melakukan percepatan terhadap pembangunan hunian bagi para korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah mengungkapkan alasan pemerintah yang tidak ingin melihat para korban bencana masih tinggal di tenda pengungsian saat Ramadan tiba. Salah satunya karena bulan Ramadan merupakan momentum penting bagi umat Islam untuk beribadah secara maksimal. Selain hunian, pemerintah juga memperhatikan sarana pendukung ibadah. Dodi menyebut pembangunan fasilitas air bersih menjadi prioritas, terutama untuk kebutuhan wudhu di masjid dan musola. Lalu bagaimana percepatan penyelesaian pembangunan rumah hunian bagi warga terdampak bencana? Kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan dua narasumber yang telah hadir bersama kami secara langsung maupun juga virtual. Yang pertama sudah ada Bapak Suprayoga Hadi yang merupakan Dewan Pembina IABI, yakni Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia. Selamat malam Pak Yoga. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga. Kemudian juga telah bergabung bersama kami melalui virtual Brigjen Pol Purnawirawan Ari Laksmana Wijaya yang merupakan Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB. Selamat malam Pak Ari. Sudah tersambung? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke Pak Ari terlebih dahulu. Pak Ari, kalau kita berbicara mengenai hunian yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk korban bencana di Sumatera, sejauh ini progresnya sudah seperti apa? Kalau kita berbicara hunian sementara, tentunya progresnya ini tergantung dengan wilayah masing-masing. Ya, kita tahu bahwa masing-masing wilayah, baik itu di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, kita tentunya tadi sudah disampaikan dari awal bagaimana hunian sementara atau istilahnya huntara tersebut bisa segera disiapkan untuk warga yang menjadi korban dari banjir dan longsor yang terjadi sebelumnya. Dan tentunya kita harapkan percepatan itu dalam rangka menghadapi bulan puasa, sehingga diharapkan pada saat bulan puasa itu mereka sudah bisa menempati tempat yang layak, gitu ya, tempat yang layak, termasuk bagaimana sebenarnya sebagian dari mereka itu mereka mengungsi di tempat-tempat yang fasilitas umum, ada yang di musola, kemudian ada gedung sekolah dan sebagainya. Ya. Diharapkan kalau mereka nanti bisa tinggal di hunian sementara, itu tempat-tempat umum tadi juga bisa berfungsi kembali normal seperti semula. Demikian, Mbak. Baik, informasinya Bapak saat ini berada di Agam, Sumatera Barat begitu ya. Kalau di Agam sendiri hunian yang sudah dibangun, Betul. Pak, mungkin boleh diinfokan kondisinya seperti apa dan juga progresnya, Pak Ari? Baik. Kalau kita hitung jumlah masyarakat yang terdampak, yang rumahnya rusak berat dan juga hanyut, ya karena bencana kemarin itu berjumlah 2.139 kepala keluarga. Jumlah ini cukup besar. Namun dari sebagian ini tidak semua mereka ada di tempat-tempat penampungan pengungsian. Ya. Sebagian dari mereka itu tinggal di rumah sanak famili. Nah, sedangkan yang kita rencanakan untuk dibangunkan hunian sementara atau huntara itu berjumlah 437 unit atau hunian, berarti untuk 437 kepala keluarga yang tersebar di 5 kabupaten. Saat ini sudah selesai sebanyak 127 dari 437. Nah, kita mengejar target, insya Allah paling tidak akhir Januari atau menjelang puasa yang diperkirakan adalah tanggal 17 Februari 2026, mereka semua sudah masuk ke hunian sementara sehingga mereka benar-benar dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang. Itu Baik. Jumlah yang ada di Agam. Baik, saya ke Pak Yoga. Pak Yoga, kalau kita lihat target di bulan Ramadan ini artinya kurang dari 1 bulan, begitu ya. Dengan adanya data-data dan juga progres yang Anda melihat seberapa realistis ini untuk bisa tercapai? Melihat dari progres yang sekarang ada di lapangan dan pendataan juga sangat baik sekarang. Contohnya berapa yang akan pindah ke huntara, berapa yang kemudian akan tinggal di sanak famili, seperti tadi yang disampaikan Pak Ari, itu semua sudah terdata, jadi sudah by name by address. Dan itu kelihatan sekali bahwa kita memang fokus pada upaya kita untuk mempercepat, paling nggak dalam 1 bulan ini benar-benar bisa tuntas lah ya pembangunan huntaranya. Dan lokasinya memang tidak terlalu sulit karena diupayakan yang dekat lah
dengan lokasi bencananya dalam hal ini, karena toh masih sementara. Tapi kalau dilihat dari progres yang terjadi, belum lagi ditambah dengan tidak hanya BNPB loh sekarang, karena ada dari Danantara dan sebagainya. Jadi kelihatannya dukungan dari berbagai pihak untuk percepatan pembangunan Huntara ini, kita kelihatannya optimis ini bisa diselesaikan sebelum masuk Ramadan dalam hal ini. Sehingga tadi disampaikan Pak Ari, kita harapkan pada masuk Ramadan sudah selesai semua untuk menempati Huntaranya untuk itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini tentunya, tapi sebelumnya kita ikuti terlebih dahulu konferensi pers langsung dari Gedung KPK Jakarta, pemirsa, berkaitan dengan pemeriksaan Bupati Pati Jawa Tengah berikut ini. Saudara IM, Kades Gadu, Kecamatan Gunung Bungkal, Saudara YY, Kades Tambak Sari, Kecamatan Pati Kota, kemudian Saudara PRA, selaku Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota, Saudara AG, Kades Selungkep, Kecamatan Kayen, dan Saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. 8 orang tersebut. Selanjutnya Saudara YON, selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jaken, dan Saudara Zion, selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Tuh. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Zion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Zion ini. Ya baik, saya kembali ke Pak Yoga ya, setelah tadi sempat ada informasi dari Gedung KPK begitu, berkaitan dengan percepatan fokus pemerintah agar masyarakat terdampak bencana ini bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri maupun juga Ramadan tidak lagi di pengungsian tetapi juga di hunian sementara begitu. Sebenarnya percepatan ini apakah ada resiko tersendiri Anda melihatnya? Percepatan ini mau nggak mau memang harus dilakukan. Tidak hanya dalam konteks humanitarian ya, dalam konteks kemanusiaan kita memang harus menyelesaikan ini semua. Tapi ini memang karena sudah masa fase transisi ya, dari darurat yang sudah tuntas, transisi kepada pemulihan. Nah, pemulihan itu sendiri kan kita lihat dalam konteks yang mungkin dalam 3 tahun ke depan. Tapi transisi ini memang mau tidak mau kita harus siapkan semuanya dalam hal ini. Dan benar-benar harus well plan. Ya, seperti contohnya nanti Huntara kan pasti sementara itu. Kemudian mereka harus pindah ke Huntap. Nah, Huntap saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan yang namanya rencana induk yang disusun oleh Bappenas bersama Kementerian Lembaga terkait. Dan rencana induk itu nantinya akan menjadi semacam satu guidelines bagaimana kita memulihkan wilayah yang tadinya terkena dampak bencana untuk menjadi, sekarang kan istilahnya adalah build back the region better, safer and sustainable. Jadi kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa memastikan bahwa lokasi pembangunan nanti Huntap maupun infrastruktur yang nanti akan dibangun kembali itu benar-benar di lokasi yang lebih aman. Nah, yang lebih aman maupun juga lebih sustainable ya, lebih berkelanjutan dalam hal ini. Jadi memang kita harus hati-hati untuk merencanakan ini semua. Dan sekarang sedang dilakukan dan segera dalam 1 bulan ini juga rencana ini mudah-mudahan sudah bisa dituntaskan. Oke, keamanan menjadi nomor 1. Nanti kita juga meminta tanggapan dengan Pak Ari ya, termasuk juga untuk apa saja langkah yang diprioritaskan oleh BNPB sejauh ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya langsung akan ke Pak Ari untuk menjawab dan juga menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoga berkaitan dengan keamanan lokasi dari hunian sementara yang nantinya akan dibangun. Ini seperti apa, Pak Ari? Jadi kalau kita bicara masalah keamanan, itu tentunya adalah
dalam hal ini kita bicara masalah keamanan terhadap lokasi tersebut, itu mungkin saya sedikit jelaskan Mbak, bahwa kalau kita bicara hunian itu, percepatan hunian, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yoga, itu ada yang disebut dengan hunian sementara atau huntara, dan huntap hunian tetap. Jadi yang kita kejar untuk masuk sebelum puasa itu adalah huntara atau hunian sementara. Ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk di Agam sendiri itu yang huntara yang akan kita buat hanya 437 dari sejumlah sekitar data dari pendataan R3P yang ada di Sumatera Barat untuk Agam, Kabupaten Agam, jumlah yang rusak berat dan rusak hanyut itu adalah sejumlah 2.139. Nah, kita lihat bahwa dari 2.139 itu hanya 374 yang masuk kepada hunian sementara. Nah, sedangkan sisanya mereka menerima yang disebut dengan dana tunggu hunian atau DTH. Ya, untuk sementara mereka mendapatkan bantuan untuk 3 bulan, Desember, Januari, Februari, sebesar 1.800.000. Itu adalah mereka yang bisa tinggal di sanak famili ataupun kerabatnya segala macam, jadi mereka tidak masuk kepada hunian sementara. Ya. Namun angka tersebut yang 2.139 itulah nanti yang akan kita siapkan masuk kepada yang disebut dengan huntap atau hunian tetap. Jadi PR-nya adalah bagaimana kita nanti menyiapkan 2.139 hunian tetap yang akan dilaksanakan setelah mereka ini memilih antara tinggal di huntara, hunian sementara, atau menerima DTH. Istilah lain dari DTH adalah huntara mandiri, artinya mereka tinggal di sanak famili atau lain sebagainya. Nah, terkait dengan tadi masalah faktor keamanan, dalam artian keamanan untuk rumah itu sendiri. Kalau huntara itu kita lebih fleksibel, tapi terkait dengan huntap atau hunian tetap, kita harus memastikan kita berkomunikasi dengan PVMBG untuk mencari atau menentukan kawasan yang memang bebas atau risiko bencananya paling kecil. Nah, risiko bencana paling kecil tersebut tentunya seperti di Agam sendiri sudah menentukan 6 titik yang nantinya akan dibangun huntap. Nah, 6 titik tersebut harus kita konsultasikan untuk memastikan bahwa tempat itu aman untuk dibangun huntap gitu Mbak. Oke, sudah ditetapkan 6 titik untuk nantinya akan dibangun hunian tetap. Mohon maaf saya potong sebentar Pak Ari karena kami harus mengarah kembali ke gedung KPK Jakarta untuk melihat secara langsung barang bukti yang telah disiapkan dan juga diterima oleh pihak KPK. Baik, yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah barang bukti berupa uang tunai dalam kasus penangkapan Bupati Pati dan juga Wali Kota Madiun, dan konferensi pers juga akan kita ikuti bersama berikut ini. Cukup teman-teman. Ya, perbincangan kami lanjutkan kembali pemirsa. Saya akan langsung mengarah ke Pak Ari kembali. Pak Ari, sudah ada 6 titik yang kemudian dipersiapkan untuk hunian tetap. Tapi kalau kita berbicara mengenai hunian sementara ini waktunya terbilang cukup singkat, kurang dari 1 bulan. Apa langkah yang diprioritaskan oleh BNPB agar target sebelum bulan Ramadan ini bisa tercapai, Pak Ari? Nah, jadi memang di lapangan masih kita temukan beberapa kondisi, misalkan sulit mencarinya lokasi tanah atau lahan yang bisa dibangun huntara, ya hunian sementara, ataupun masyarakat masih belum memiliki kesepahaman untuk mereka bergeser tinggal sementara di lokasi mana. Nah, oleh sebab itu kita tadi ada 2 opsi. Pertama yaitu opsi dengan huntara, atau mereka menerima DTH. Dana tunggu hunian, atau kita istilahnya juga bisa dikatakan sebagai huntara mandiri. Nah, tetapi ini tentunya disinilah yang kita berusaha melihat secara realistis
kalau mereka memiliki sanak saudara dan segala macam, mungkin mereka bisa tinggal di sanak saudara. Bagi mereka yang tidak memiliki Baik. itu, maka kita akan prioritaskan mereka masuk pada huntara, begitu Mbak. Oke, baik. Pak Yoga, Nah, tanggapan Anda, terkait apa yang bisa menjadi masukan begitu ya bagi pemerintah ataupun juga BNPB dalam hal ini? Karena memang waktunya cukup singkat begitu ya kita lihat. Sebetulnya sudah benar tadi yang disampaikan Pak Ari, memang upaya percepatan tetap dilakukan, tapi bagaimanapun kita juga harus melihat, ini pilihan kan, Ya. masyarakat tuh bisa memilih dalam hal ini. Dan jangan lupa loh, tidak semua rumah itu rusak berat, Ya. atau hanyut atau hilang atau harus diganti dengan huntap baru. Tapi ada juga yang cuma rusak ringan, ada juga yang rusak sedang dalam hal ini yang masih bisa dihuni kembali dalam hal ini. Dan ini memang harus kita lihat dalam konteks semesta yang seperti itu. Nah, yang dapat huntap nanti yang memang benar-benar rusak berat, ada yang hanyut dan ada yang hilang dan sebagainya. Nah, itu yang nanti kita akan bangunkan. Tadi angka-angka yang tadi disampaikan Pak Ari, contohnya yang di Agam tadi, ya benar-benar memang yang membutuhkan dalam hal ini. Tapi sekali lagi bahwa opsi itu adalah opsi kembali lagi kepada masyarakat. Karena itu tadi kan saya sampaikan bahwa masing-masing bupati, wali kota itu juga sudah mendata sekarang. Mana yang mau pindah, mana yang akan dapat DTH dan sebagainya untuk itu. Termasuk nanti upaya kita untuk nanti menetapkan lokasi-lokasi yang benar-benar aman. Itu ya seperti tadi disampaikan Pak Ari dari Badan Geologi umpamanya. Itu dari sisi geologi dulu tanah. Tapi juga harus kita lihat dalam konteks apakah dia juga rawan longsor lagi, apakah juga rawan banjir bandang lagi dan sebagainya, itu benar-benar dilihat. Oleh karena itu pemerintah sekarang ya melalui Bappenas sedang menyiapkan yang namanya zona rawan bencana. Dan itu yang benar-benar terlarang istilahnya. Nggak boleh bangun di sana. Nah, kita cari lokasi yang lebih aman. Dan itu nanti ada beberapa variabel, karena kita punya 11 hazard ya, bahaya. Dan kita mulai dengan 3 dulu yang jelas, banjir bandang, dan kemudian longsor. Kemudian nanti dilengkapi dengan seperti tadi, gerakan tanah, kemudian abrasi, lifaksi, dan sebagainya, itu untuk menjadi pelengkap. Bahwa daerah tersebut atau lokasi tersebut benar-benar aman untuk dibangun hunian tetap nantinya untuk itu. Jadi benar-benar kita harus berpikir dalam konteks sustainability dan juga safer, lebih aman dari sebelumnya kalau untuk itu. Oke, adakah dampak tersendiri ya Anda lihat kalau nantinya target ini tidak tercapai dan juga apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat dalam hal ini, Pak Yoga? Selama ini sih kalau saya pikir extension dari hunian tenda dan sebagainya itu bukan hal yang belum pernah terjadi. Sering juga terjadi kita tidak mencapai target ya. Umpamanya dalam kurun waktu mungkin 1 bulan ke depan ya harus benar-benar dituntaskan. Karena itu kita memang berharap pemerintah itu kan bagaimana dukungan dari berbagai pihak ya. Seperti Danantara sekarang juga sudah mulai turun ke lapangan dan sebagainya. Jadi upaya percepatan itu tidak hanya dari konteks pemerintah tapi juga dari masyarakat, kemudian juga dari dunia usaha dan sebagainya, memang benar-benar didorong untuk supaya target tadi bisa tercapai kalau untuk itu. Dan masyarakat jangan sampai jadi korban yang berkelanjutan dalam hal ini. Jadi mereka benar-benar sudah siap untuk nanti dipindahkan target benar sebelum Ramadan dalam hal ini. Oke, baik. Saya ke Pak Ari. Terakhir mungkin Pak Ari, apa yang harus diketahui masyarakat berkaitan dengan target pemerintah untuk membangun huntara sebelum Ramadan kali ini, Pak Ari? Jadi kalau kita bicara huntara tadi sudah saya jelaskan Mbak, bahwa pertama kita akan memprioritaskan pada mereka yang benar-benar membutuhkan huntara. Ya. Sedangkan bagi mereka yang masih punya alternatif, kita arahkan mereka menerima DTH. Ini adalah supaya semua bisa terpenuhi. Jadi tidak ada mereka yang tidak bisa ditampung. Nah, sebenarnya tadi saya sedikit menambahkan karena kita sudah bicara huntap juga, bahwa untuk membuat sebuah huntap itu harus 3 aspek yang harus kita perhatikan, Mbak. Jadi masalah aman bencana itu baru satu. Yang kedua adalah aman dari status tanah itu sendiri. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita yakin bahwa huntap yang dibangun nantinya itu memenuhi kriteria, khususnya adalah fasilitas umum yang mendukung. Jadi jangan sampai mereka kemudian begitu mereka huntapnya nanti di tengah hutan belantara yang tidak ada fasilitas. Jadi kita 3 aspek itu yang harus kita pertimbangkan dalam membuat sebuah huntap nantinya. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yoga bahwa pelibatan nanti pengadaan itu bukan hanya dari pemerintah. Jadi komponen pentahelix ya, jadi pemerintah, masyarakat, kemudian pelaku dunia usaha maupun LSM atau lain sebagainya, mereka bisa juga membantu untuk membangun huntap nanti. Dan ini sudah kita buktikan pada saat ini membangun huntara. Jadi bisa beberapa pihak itu bisa sama-sama, namun tetap mengacu pada 3 hal tadi, Mbak. Bagaimana status tanah itu aman, dalam artian sertifikatnya jelas, karena nantinya begitu huntap dibangun,
itu tanah itu harus diserahkan pada penghuni. Jadi nanti akan diserahkan sertifikatnya. Jadi jangan sampai status tanah tersebut tidak jelas. Kemudian aman dari PVMBG memberikan rekomendasi dan segala macam. Yang terakhir adalah memastikan bahwa fasilitas yang dibangun huntap nanti itu tidak jauh sehingga mereka jangan sampai mereka nanti justru digeserkan kepada tempat yang tidak layak secara sosial budaya gitu Mbak. Ya, terima kasih. Fasilitas dan juga keamanan ini harus dipastikan dan juga diverifikasi kembali lagi untuk kepentingan demi masyarakat dan juga korban bencana di sana. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasan Anda Pak Ari dan juga Pak Yoga atas insight-nya pada malam hari ini. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak Tiara. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam? Kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Ya, dan saya Kenana pemirsa beserta teman-teman yang bertugas Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Catatan Demokrasi akan hadir untuk Anda bersama dengan Andromeda Merkuri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.